Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Ahe. Aduh, walaupun kita nggak ketemu di Sabtu Minggu, tapi kita akan menemani semuanya di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bener ya? Iya. Ya asik. Oke, kalau Sabtu Minggu kita mau jalan-jalan dulu ya. Inspirasi. Cari inspirasi. Mencari inspirasi luar biasa dan seonggok berlian. Amin. Oke, kali ini kita mau ngobrolnya sih kayaknya pembahasannya seputaran hubungan nih kayaknya kali ini. Ya, masih ingat nggak teman kita? Ayolah, sahabat kita. Kasihan banget ya. Jadi kayak gantel deh hubungannya. Gantel tuh artinya apa ya? Gantung gitu ya. Gitu ya. Gantel. Ya kayak gantel di hati gitu, kayak gantung gitu. Jadi kalau gantel tangannya gatel. Jadi misalnya gini, ada cerita nih. Ini kita ambil bagusnya aja ya. Saya belum sapa dulu. Oh iya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, semuanya, anak-anak mama dimanapun kalian berada. Kali ini kita mau ngebahas satu kasus. Kasus ya, Kiki? Kasus ya. Kasus. Pokoknya cerita berat ya. deh. Cerita aja deh. Jadi ada sahabat kita, salah satu sahabat kita. Kita tahu hubungan dia tuh udah lama dengan pasangannya gitu. Cuma ya gitu, on off, terus udah gitu kalau dia lagi sedih itu sampai yang kayaknya susah banget gitu. Terus ceritanya panjang gitu. Nggak bisa lepas. Udah lama juga ya. Katanya udah pokoknya gue tuh terlalu cinta sama orang ini gitu. Tapi masa kalau terlalu cinta mau gitu sampai nungguin lebih dari 8 tahun kan? Apa jangan-jangan ini yang dia maksud. Punya apa? Cincin. Ini belum ngobrol apa udah ngegosip. Punya siapa dia? Bukan. Kita mau ngebahas bentuk dari hubungannya gitu ya. Nah, ini kalau misalnya sahabat kita sendiri ya, kita kan sangat prihatin dengan kondisi ini. Dia tuh kita juga kenal sama pasangannya gitu. Tapi kalau misalnya sudah berjalan 8 tahun, terus dari mulai mereka sama-sama remaja, akhirnya ke remaja dewasa, terus pada akhirnya mereka nggak jelas gitu hubungannya. Ya ini bukan yang namanya HTS ya sis. Iya. Ya kan? Kayak casual gitu ya. Iya, lebih parah, situations. Jadi sangat situasional banget gitu. Hubungan tanpa status. Iya. Benar. Maksud saya kok masih ada orang saat ini yang mau mengorbankan segala sesuatu. Ya rugi lah. Mengorbankan segala sesuatunya itu untuk HTS, hubungan tanpa status. Jadi kalau ditanya, itu pacar lo? Ya bagaimana? Pacar itu kekasih hati. Tergantung situasi kondisi. Gila. Masa begitu? Nggak boleh dong ya. Terus apalagi ya, semuanya tuh jadi gak ada ujung pangkalnya. Tapi kok bisa ya? Jadi coba kita ngobrolin soal gimana tuh HTS, yang namanya perkembangan HTS-an gitu. HTS-an, situationship. Kalau relationship kan bentuknya hubungan. Kalau situationship jelas ya, kalau kita pacaran sama pacar kita jelas yang hubungannya enggak berdasarkan situasi. Aku tuh sampai nyatet loh kasus-kasus yang sering terjadi dengan teman-teman kita. Itu ini salah satunya. Teman-teman kita kan ya udah tua ya, udah dewasa. Tapi dibilang kayak misalnya sudah tua ya, maksudnya ke saya gitu. Itu paling tua dong. Hari ini masih jangan telat lah. Iya. Oke, jadi buang waktu. Ya, makanya ini ada beberapa yang bisa kita bahas ya. Mungkin Bapak Ibu sama semuanya kita sharing. Benar nggak ada di antara kita semua nih sahabat-sahabat kita atau teman-teman atau kawan yang kita anggap baik hati masih juga mengalami problematika percintaan yang modelnya seperti ini gitu. Saya rasa masih ada sih gitu ya. Ada beberapa catatan gitu. Kalau hubungan tentang HTS atau situationship ini kan yang seperti tadi disampaikan pada awal mulanya terjadi atas dasar suka sama suka, sudah pasti. Curhat sama curhat. Ya, awalnya ya bisa aja terjadi karena merasa temannya nyaman gitu kan, bisa diajak ngomong yang si pasangannya nih ya gitu kan. Awal mulanya sih kayak misalnya gue kan kenal dia karena dia tuh orangnya baik gitu. Terus kayaknya bisa ngertiin apa yang rasain. Orang lain gitu. tapi ngertiin. mulai nyinyir.
Ya pokoknya terciptalah sedemikian rupa atas dasar perasaan merasa atas dasar perasaan suka, udah gitu merasa ada yang bisa backup dia gitu kan. Akhirnya ceritanya merasa sudah terlengkapi kehidupannya. Nah, kalau misalnya kita ngobrol sekarang tuh gimana nih pola pemetaannya tuh gimana nih? Ya, kalau hubungan tanpa status itu kan, kalau kita pacaran yang jelas loh ya, pacaran yang jelas. Terjadi hubungan antara satu dengan yang lain. Itu kan segala sesuatunya jelas, emang jelas. Ya, kamu siapa, latar belakangnya, kita tahu siapa teman-temannya, bagaimana hubungan sosialnya dia satu dengan yang lain, ya kan? Ini nggak ada, sampai sedalam itu tuh nggak ada. Jadi hanya terbatas pada, ya udah, lu di mana? Misalnya, terus cerita sama teman, terus temannya ember gimana? DL, derita lu. Iya kan? Jadi jangan sampai kayak gitu. Gimana sih kalau kita mau dianggap bisa get along sama-sama, goes together gitu, pengen hubungannya selalu baik-baik aja, tapi ternyata terus nggak ada kejelasan gitu. Ya kan? Kalau ditanya, ya lagi di mana? Lagi jalan nih sama teman gue. Mana? Kenapa sih? Lu mau tahu aja? Emang lu siapa? Ada loh orang model kayak gitu. Ada. It happen kan to our friend kan. Jadi kayak gitu terus selama ini lu gua apa gitu. Lebih drama gak sih? Kurang drama ya? Apa? wow kayak gitu ya. Ya jadi tidak ada pendalaman lebih jauh terhadap hubungan ini ya, terhadap keluarga, pertemanan dan sebagainya. Jadi kita sama sekali buta. Terus berikutnya lagi nah ini, kalau kita HTS, hubungan tanpa status, biasanya terjadi itu atas dasar suka sama suka, tapi tidak peduli dengan backstory-nya dia. Bisa saja dia sudah terlibat atau pasangan kita terlibat dengan orang lain yang lebih resmi, iya nggak sih? Atau mungkin emang dia modelnya tipenya begitu, senengnya HTS, kan nggak bener gitu, ya nggak sih? Jadi kalau misalnya anggaplah sekarang dia ada hubungan dengan orang lain gitu, terus kita mau nonton apa? Ya kan? Dianggap pacar? Enggak katanya. Kita bukan pacar dia, tapi orang deketnya. Orang deket aja. Orang deket terus kok kita mau gitu ya? Dianggap orang deket gak jelas gitu. Ya ini kan hubungan romantis ya, bukan pertemanan. Ya gua percaya sama lu atau orang yang gua percaya gitu. Enggak. Kan bukan bestie ya. Ya, bukan bestie dong. Ya Allah, model kayak begini. Terus kalau misalnya itu terjadi, kita nggak bisa nuntut apa-apa. Dia punya pasangan yang lain, dia lebih bahagia dengan pasangannya. Ntar kucuk dia lagi bete lagi segala macam, kita ditelepon. Ya kan? Ini berdasarkan pengalaman dari yang sudah sering kita mendengarkan. Agak rumit. Berikutnya lagi, kalau misalnya kita punya pasangan yang jejak, yang benar sudah pasti ada keseriusan, kita kan selalu mikirnya jangka panjang dong. Iyalah. AI. Ya kan, masa kita mau, apalagi kita perempuan ya, mau gitu kita diombang-ambingin. Enggak lah. Ya. Kita kan semuanya punya, kita punya harga diri loh. Ya harus kita punya harga diri. Perempuan. Harga diri, kita punya pride, kita punya yang namanya rencana masa depan, keinginan, harapan, cita-cita, kebanggaan. Nggak bisa kita punya, misalnya kita mau jalan sama satu cowok atau kita mau jalan sama pasangan kita misalnya begitu, terus tiba-tiba pasangan kita bilang, kalau pada saat kita ngomongin mau rencana masa depan. Kalau aku ya, daripada kamu HTS mending lu jualan. Ada yang bener ya? Dia lebih parah. Nanti kita bahas terpisah masalah itu. Kita bahas dulu ya masalah poin ini. Kan? Ya, jadi itu pilihan ya, itu pilihan. Tapi ini this is the fact of life ya. Ini kenyataan, fakta nyata dalam kehidupan. Kita nggak bisa bilang, oh mau mirip gitu. Enggak. Di luar sana ada lebih parah. Oh ya, pasti lebih parah. Ya, oke. Jadi tipikalnya orang-orang yang senangnya HTS itu kalau diajak ngobrol jangka panjang nggak mau. Nggak mau, yang kita mau ini nggak mau. Ada celetukan atau informasi yang tanpa disadari mungkin dia agak kayaknya. Oh ini masih ini ya, akhirnya mereka tuh jadi akhirnya tertutup gitu ya, kasihan juga sih. Ya seperti itulah, jadi kayak macam kucing-kucingan ya, kayak begitu ya. Jadi kembali lagi, mereka tidak mau pakai jangka panjang, nggak ada tuh istilahnya setelah ini apa rencana kamu, kita menilai, nggak ada kayak begitu. Cuma ditanya di mana, lagi ngapain, jalan yuk, mau ketemu nggak, makan yuk, habis itu udah. Apa-ngapain gitu ya, saya nggak tahu, itu urusan mereka. Abis itu udah selesai. Kalau iya, maksudnya hal-hal kayak gini tuh kalau bisa, bukan kalau bisa, sebaiknya dihindari ya.
nggak Oke, usah lah. rugi Ya, kita ya. kita sebagai perempuan ya. Ya Kalau perempuan, aku pribadi, laki juga rugi lah, ngapain masa mau juga digituin. Udah gitu kalau udah misalnya mau dilakukan seperti itu terus berharap-harap cemas gitu, merasa bucin gitu kan, aduh buang waktu juga kali mungkin Pak. dia mau di HTS-in itu karena Merasa cinta mati. Nah, bukan hanya Apaan? cinta mati. Hari ini saya setoran lancar, transfer. Saya nggak tahu ya. There's no comment at all. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu dengan semua kita sudah dewasa. Mari kita tanggapin ini dengan Ya. peristiwa-peristiwa yang terjadi sekeliling kita dengan hati yang lebih terbuka ya. Kalau kita Ya, lebih oke. penjelasan ya. Ya, kita berdasarkan fakta ya, cerita yang kita dapatkan gitu. Terus ini lagi. Sebelumnya, Iya, subscribe dulu. Kelamaan ngeliat oma-oma ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih yang selalu aktif memberikan komentar, yang udah nonton. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Nah, terus udah gitu dia nggak konsisten masalah soal waktu. Ya, kita kadang-kadang berharap-harap kan kalau kita hubungannya baik, pasti kita tahu dong, oh setidak-tidaknya sehari bisa 2-3 kali telepon, ada di mana, misalnya seperti itu. Atau misalnya kayak pada saat kita butuh companion, pada saat kita sakit, minta diantar ke dokter, atau apa segala macam. Ini nggak ada. Nggak konsisten aja masalah waktu, suka-suka dia aja. Kayak begitu. Tuh, tipikalnya HTS. Ya. Berikutnya lagi, sering banget buat alasan. Nah, tolong diperhatikan ya, semuanya Bapak Ibu, oke. Sering banget buat alasan, tipikal orang yang senang HTS, senang banget buat alasan untuk nggak ketemu. Gimana kayak ceritanya? ini nggak berlaku cuma laki doang. Enggak, perempuan juga gitu, Juga, sama ya? Oh, gitu. oke. Aduh sorry ya, aku lagi sibuk. Oh sorry ya, aku lagi meeting soalnya kayaknya nggak bisa lagi segala macam. Tapi kan tapi kan kamu udah janji misalnya kayak gitu. Waduh nggak bisa nih soalnya gini, nggak tahu dia lagi ngapain gitu. Tapi udah deh, next. Berikutnya lagi udah. Males banget nih sebetulnya ngebahas ini, tapi harus dibahas. Ya kan kasihan soalnya kalau nggak biar tahu, yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu jangan lagi mau. Jalanin, pikirin deh 2 kali lipat. Makanya, oke. Berikutnya lagi, kalau kita hubungannya serius, kita selalu membahas hal-hal yang lebih detail. Ini boro-boro bahas lebih detail. Apaan yang mau dibahas lebih detail? Semuanya sangat singkat. Jadi tidak ada kesempatan kita dan dia tidak pernah memberikan kita kesempatan untuk ngobrol lebih jauh, lebih dalam. Kalau jadi manusia nggak punya cita-cita ya, say. Ya udah nggak usah jadi manusia, ya kan? Manusia yang lain aja mau punya mimpi dalam hidupnya, punya cita-cita, punya keinginan untuk membahagiakan pasangannya tuh dengan yang lain. Ini boro-boro, nggak ada. Ya kan? Hobinya cuma basa-basi doang, basa-basi aja. Oh iya, terus gimana? Oh iya gini, oh gini. Wasting our time. Next, nggak penting. Terus udah tahu HTS, hubungan tanpa status, situationship, ya kan? Kita menggiring opini dia untuk lebih serius aja nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi nggak pernah serius, jangan pernah dianggap serius. Secinta-cintanya kita, intensnya kita, misalnya ketemu sama orang itu dengan pasangan kita segala macam, terus tetap kita berharap kita menjadi princessnya dia gitu, nggak udah, jangan wasting our time. Nggak akan pernah mau hubungan serius. Ya, orang model seperti ini akan membuang waktu kita, merugikan kita, apalagi perempuan, sangat-sangat merugikan kita. Akhirnya apa? Kita banyak sering cemasnya. Setelah kita cemas, kita stres. Aduh, dia ngapain kok dia nggak telepon gue ya atau apa dia? Ngapain? Ya kan? Lebih baik kita pilih orang yang lebih tepat. Ya, orang yang bisa mengisi waktu kita hari-hari seiring sejalan, orang yang baik hati dan semua dianggap lebih kurangnya memenuhi standar atau kriteria apa yang kita mau lah. Dan buntut-buntutnya adalah serius. Nggak maulah kita, ya janganlah buang waktu. Mau sampai kapan kita seperti itu, ya? Terus udah gitu, ya salah satunya aja yang tadi saya bilang cemas, apa segala macam, stres gitu. Itu kan mental kita juga jadi kena. Ngapain kita harus merugi, ya? Oke. Last but not least, kalau kita punya hubungan HTS, yang tadi saya bilang kan tidak ada jelas batasan waktu. Ya. Kalau tidak jelas batasan waktunya, kita tidak tahu rencana kita ke depan mau seperti apa, mau dibawa kemana, kita nggak tahu lingkungan dia seperti apa, tapi kita terus mau menjalani hubungan seperti ini, ya nggak bosen, ya nggak sih? Nggak bosen, ya kan? Kalau punya rasa bosan, ya itu artinya memang dia harus keluar dari kehidupan itu, ya. Semuanya harus keluar dari situ. Jadi Bapak Ibu tolong sama-sama kita ingatkan.
kepada teman kita, sahabat kita, keluarga bahkan kita. anak-anak. Oh iya, apalagi anak-anak kita. Aduh, Ini gini nanti Kika. dipintas deh. Pites lah. Ngapain wasting our time gitu kan? Masih banyak rencana lain, masih banyak alternatif yang lain. Kita tidak hanya ketemu dengan dia doang gitu. Jadi kita tuh nggak terpaku dengan satu pandangan dia aja yang terbaik. It's yang too narrow, terlalu sempit. Jangan. Jangan. Yang segala macam itu pasti nggak ada yang bagus-bagusnya, ya kan? Sekali lagi dengan segala hormat, Bapak Ibu, Ses dan kawan-kawan anak-anak Mama Ira. Mama Ira menyampaikan ini dengan AI, tujuannya adalah bukan untuk mengintervensi orang atau apa, tapi kami ingin berbagi karena kami sendiri udah gemes menghadapi beberapa sahabat loh, nggak cuma satu orang loh ya, beberapa sahabat yang kok masih mau menghadapi HTS di zaman sekarang. Yuk, Udah 2024. ya, bangun dari tidurnya. Ya, oke. Kita harus lebih cermat, kita harus lebih pinter, kita harus punya harga diri, kita harus punya mimpi yang harus kita realisasikan dengan segala kehormatan kita, dengan segala integritas kita, dengan ilmu yang kita punya. Ya, habis itu kita dihargai kemanapun kita pergi. Oke, yuk Bapak Ibu kita lanjut lagi besok ya. Sis, danke ya, terima kasih ya sudah menemani saya gitu. Bu, saya nggak dikasih lagi kopi kebahagiaan Bu. Matilah. Ada itu air. Ya, Ada juga air. Airnya 2 hari yang lalu. Sampai ketemu semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam saya untuk keluarga tercinta. Ira Mesofaril, because this is real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.